Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Na'matul Husnia bersama rekan saya Sofi Mubarok dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Peran dan Teknik Pengendalian dalam Manajemen. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pengendalian? Jadi, pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan memahami pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen akan memberikan kejelasan bahwa pengawasan diperlukan terutama untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan dalam organisasi sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan apabila terdapat penyimpangan, perlulah selanjutnya diadakan perbaikan atau korektif. Dan kesemuanya ini juga akan menjadi umpan balik bagi perencanaan selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengendalian. Ada beberapa jenis-jenis pengendalian, yakni yang pertama adalah pengendalian pendahuluan, pengendalian bersamaan, dan pengendalian umpan balik. Pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan, dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan, sehingga bila kegiatan dilakukan, maka sumber daya tersebut tersedia, baik menyangkut jenis, kualitas, kuantitas, maupun sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pemilihan supplier yang andal untuk menghindari rendahnya kualitas bahan baku. Yang kedua adalah pengendalian bersamaan. Dalam hal ini, manajer melakukan fungsi pengarahan kepada pekerja bawahannya. Pengarahan yang dimaksud yaitu melalui tindakan ketika mereka memberikan instruksi kepada bawahan dalam berbagai metode dan prosedur yang layak serta mengawasi pekerjaan bawahan untuk menjamin supaya pekerjaan dikerjakan dengan baik. Misalnya, mesin yang rusak pada saat proses produksi segera diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik biasanya berfokus pada hasil-hasil akhir sebagai dasar perbaikan berbagai tindakan masa depan. Metode umpan balik digunakan dalam bisnis meliputi analisis, laporan keuangan, pengendalian kualitas, dan evaluasi kinerja karyawan. Misalnya, respon positif atau negatif pelanggan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Kemudian ada proses pengendalian. Proses pengendalian terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama adalah penetapan tujuan atau goal setting. Yang kedua adalah pengukuran atau measuring. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja. Kemudian yang keempat, tindakan manajerial. Yang pertama adalah penetapan tujuan atau goal setting. Penetapan tujuan diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Berbagai tujuan yang diinginkan dicapai oleh perusahaan. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut sampai penentuan anggaran yang menunjukkan rencana alokasi masing-masing sumber daya organisasi perusahaan dalam menunjang pencapaian tujuan. Yang kedua adalah pengukuran atau measuring. Pengukuran merupakan penetapan satuan numerik terhadap suatu objek yang diukur. Aktivitas pengukuran menyangkut dua hal. Yang pertama, pengukuran berkaitan dengan apa yang diukur dan pengukuran berkaitan dengan bagaimana pengukuran dilakukan. Yang ketiga adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja atau comparing actual performance against standard. Membandingkan merupakan proses membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan maupun standar ditetapkan pada tahap perencanaan atau planning. Yang keempat adalah tindakan manajerial atau managerial action. Tindakan manajerial langkah terakhir dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun pencapaian kinerja individu. Terus
Apa aja sih manfaat-manfaat pengendalian? Yang pertama adalah dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf. Apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja? Apakah sumber daya telah dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan? Fungsi-fungsi WASDAI akan meningkatkan efisiensi kegiatan program. Yang kedua, dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Yang keempat, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang kelima, untuk memberikan ruang reguler untuk supervisor untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Yang keenam, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Perencanaan sistem pengendalian. Berikut ini adalah penyusunan sistem pengendalian manajemen yang telah disusun dengan lengkap rancangan dari struktur pengendalian manajemen. Rancangan tersebut antara lain mencakup yaitu keputusan pembentukan dari sebuah pertanggungjawaban unit-unit organisasi guna menjaga sumber-sumber organisasi. Ada sistem pengukuran presentasi yang dipakai untuk mengevaluasi pusat pertanggungjawaban, menentukan ganjaran dan intensif untuk memotivasi perilaku bagi para pemanajer pusat pertanggungjawaban di dalam mencapai tujuannya. Berikutnya ada perencanaan sistem pengendalian. Menyusun proses dari pengendalian manajemen yang bersifat berulang-ulang. Ada beberapa proses yang harus diulang-ulang, yaitu menerjemahkan tujuan secara menyeluruh, orientasi sebagai tujuan-tujuan beragam subunit maupun pusat pertanggungjawaban sebuah organisasi. Peka pada perubahan lingkungan yang bisa berpengaruh pada tujuan dan strategi. Membandingkan tindakan guna menyelesaikan masalah yang telah dihadapi dalam rangka mencapai tujuan. Pengendalian keuangan yaitu ada laporan keuangan, likuiditas, ada kondisi umum keuangan, profitabilitas produk. Pengendalian anggaran. Anggaran adalah laporan kuantitatif formal mengenai sumber daya yang disisihkan untuk melaksanakan aktivitas yang telah direncanakan selama jangka waktu tertentu. Anggaran dapat dinyatakan dalam bentuk uang yang mudah digunakan dalam berbagai kegiatan aktivitas organisasi atau perusahaan. Aspek keuangan dari anggaran dapat memberikan informasi secara langsung mengenai modal dan laba. Anggaran juga dapat menetapkan standar presentasi kerja yang jelas dan tidak meragukan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada berbagai macam anggaran. Ada beberapa macam anggaran. Yang pertama adalah anggaran operasi, anggaran keuangan. Yang anggaran operasi menunjukkan barang dan jasa diperkirakan akan dikonsumsi oleh perusahaan selama periode anggaran. Sedangkan anggaran keuangan menyatakan secara rinci uang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selama periode yang sama dan diterima asal uang tersebut.